Tapi pernah nggak sih kepikiran orang yang kelihatannya sempurna di Tinder ternyata cuma pakai topeng, yang kelihatannya kaya raya, mapan, kasih perhatian, tapi ujung-ujungnya cuma bikin hidup kalian hancur, punya hutang miliaran, dan hampir susah untuk bangkit lagi. Halo warga Storia, welcome back. Gimana kabarnya? Udah lama nih aku nggak nyapa-nyapa warga Storia. Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Nah, aku mau nanya deh, siapa di sini yang masih suka main dating apps kayak Tinder? Hayo ngaku. Aplikasi ini tuh udah hal biasa sekarang. Banyak orang yang ketemu pasangannya dari situ. Bahkan ada yang beneran sampai nikah. Nah, tapi pernah nggak sih kepikiran orang yang kelihatannya sempurna di Tinder ternyata cuma pakai topeng, yang kelihatannya kaya raya, mapan, kasih perhatian, tapi ujung-ujungnya cuma bikin hidup kalian hancur, punya hutang miliaran, dan hampir susah untuk bangkit lagi. Nah, inilah yang disebut dengan love scamming. Buat yang belum tahu, love scamming adalah penipuan berkedok asmara di dunia online. Pelakunya pakai identitas palsu, pura-pura jatuh cinta, kasih perhatian, dan buat korbannya ini percaya kalau hubungannya itu nyata. Setelah korbannya ini larut dalam bujuk rayu, barulah pelakunya ini meminta sejumlah uang atau data pribadi yang berharga. Jadi ini bukan cuma cinta yang palsu, tapi juga permainan hati yang bikin korbannya ini rugi secara finansial, mental, dan juga bikin hidupnya hancur. Nah, hari ini aku akan bahas kisah nyata dari seorang wanita asal Norwegia yang awalnya jatuh cinta tapi malah terjerat pinjaman hingga menembus 10 juta US dollar atau sekitar 14 miliar rupiah. Cuma gara-gara percaya sama yang namanya Ayang yang ternyata penipu internasional. Ya udah, nggak usah lama-lama, yuk langsung aja kita ke ceritanya. Duduk yang nyaman, pasang telinga karena ini Intan Storia. Jangan lupa subscribe ya. Pada tahun 2018, ada seorang wanita yang bernama Cecile Vigiho. Usianya 28 tahun dan dia ini sedang kuliah S2 di London. Dia ini cantik, pintar, dan juga ambisius. Dia ini samalah seperti kebanyakan orang pakai aplikasi Tinder ini untuk mencari pasangan. Nah, waktu itu dia udah cukup lama pakai Tinder. Dan udah banyak juga yang match sama dia, dan juga sudah banyak yang dia temuin. Tapi entah kenapa nggak ada yang benar-benar cocok. Sampai suatu hari muncullah profil seorang pria yang bernama Simon Leviev. Profilnya luar biasa. Simon mengaku anak taipan berlian dunia, pewaris bisnis besar, dan juga pengusaha muda yang sukses. Profilnya juga menunjukkan kemewahan seperti jet pribadi, mobil mewah, dan juga jam tangan mewah. Nah, Cecile langsung penasaran dan ternyata mereka ini match. Dari situlah mulai adanya obrolan dan juga chat-chatan secara intens. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk kencan. Tapi ini bukan kencan sembarangan. Malam itu Simon bilang kalau dia ini sedang ada di London dan mengajak Cecile ketemuan di Hotel Four Seasons London. Hotel mewah, hotel bintang 5. Di sanalah Cecile bertemu dengan Simon pertama kali dan langsung tertarik karena tampangnya yang ganteng. Selain itu, Simon juga ngaku kalau dia ini sebagai CEO dari perusahaan LLD Diamond dan juga anaknya Liv Leviev. Dari awal aja, Simon ini udah berhasil bikin Cecile terkesan habis-habisan. Bukan cuman itu, Simon juga ngajak Cecile naik jet pribadi ke Bulgaria keesokan harinya untuk urusan bisnisnya. Nah, Cecile langsung maulah, siapa coba yang bisa nolak naik jet pribadi. Bayangin aja, baru pertama ketemu langsung dibawa terbang ke luar negeri. Buat Cecile ini tuh gila banget. Dan dia merasa udah ketemu pria idamannya yang kaya raya, tampan, mapan, dan juga romantis. Pokoknya perfect lah ya. Akhirnya Simon suruh supir pribadinya ngantar Cecile pulang untuk mempersiapkan kepergian keesokan harinya. Dengan mobil mewah, Rolls Royce. Bayangin aja mobil semahal itu. Dan di sini Simon berhasil membuat personal brandingnya menjadi crazy rich. Dan benar aja besoknya mereka terbang tuh ke Bulgaria naik jet pribadi.
Sejak itu hubungan mereka makin intens. Simon bahkan bilang kalau dia ini ingin serius. Dan dia juga nyuruh si Cecil nyari apartemen seharga 15.000 US dollar atau sekitar 200 juta per bulan. Nah, buat Cecil ini adalah tanda keseriusan Simon untuk membangun masa depan bersama dia. Jadi udah kayak living together gitulah ya. Hubungan mereka berjalan mulus. Simon terlihat selalu sibuk dengan bisnis berliannya dan dia juga sering berpergian ke berbagai negara. Tapi tetap kasih perhatian, masih sering chat-chat romantis, video callan, dan juga kasih janji-janji manis. Nah, Cecil makin yakin kalau dia adalah cinta sejatinya. Sampai suatu hari Simon ini bilang kalau dia itu punya masalah serius dan katanya dia ini punya musuh besar di dalam bisnis berliannya itu. Musuhnya ini berbahaya dan suka menyerang dia secara fisik. Simon bahkan mengirimkan foto bodyguardnya yang terlihat terluka karena diserang sama musuhnya itu. Nah, Cecil ini percaya aja, dia malah khawatir dan dia malah nanya, "Tapi kamu gak apa-apa kan sayang?" Melihat situasi itu, Simon langsunglah meminta bantuan Cecil. Nah, dia bilang, "Aku nggak bisa pakai kartu kredit aku, takut dilacak sama musuhnya." Jadi Simon ini minta tolong si Cecil itu meminjamkan kartu kreditnya. Dan dia bilang, "Ini cuma sementara kok sayang, nanti akan kukembalikan semuanya." Awalnya kecil, nah si Cecil ini percaya aja lah. Karena setiap mereka ketemu, Simon ini selalu menunjukkan gaya hidup crazy rich. Makan di restoran mewah, pergi pakai jet pribadi, naik mobil mewah, pokoknya serba kemewahan lah ya. Jadi Cecil ini mikir, mana mungkin orang sekaya itu nipu. Tapi lama-lama permintaannya ini semakin besar. Sampai-sampai limit kartu kredit Cecil ini habis. Dan Simon minta limit kartu kreditnya itu dinaikin. Dan Simon bahkan ini sampai meminta Cecil untuk mengaku kerja di perusahaannya, yaitu tadi tuh perusahaan LLD Diamond. Dan nantinya akan dibuatkan slip gaji palsu sebesar 94.000 US dollar atau sekitar 1,3 M. Supaya bisa apply kartu kreditnya di banyak bank. Dan si Cecil ini nurut aja, iya aja, semuanya demi cinta. Ya kayak bucin gitulah ya. Hari demi hari, jumlah uang yang diminta Simon ini semakin gila. Sampai akhirnya, total pinjaman Cecil ini menembus 10.000 US dollar atau sekitar 14 miliar rupiah. Dan yang bikin geleng-geleng kepala, ternyata uangnya itu bukan dipakai untuk bisnisnya. Tapi Simon pakai uang Cecil ini untuk bergaya hidup mewah. Dan yang lebih gilanya lagi, untuk memikat hati perempuan lain. Nah, modusnya kayak skema Ponzi. Jadi uang dari korban yang lama dipergunakan untuk terlihat kaya di depan korban yang baru. Jadi Simon ini ngajak perempuan baru atau korban barunya ini liburan mewah, naik jet pribadi, makan di restoran mewah, pokoknya serba mewah lah ya. Dan semuanya itu pakai kartu kreditnya Cecil. Samalah seperti dulu Simon memperlakukan Cecil. Sampai akhirnya Cecil tersadar kalau ada yang aneh dan dia mintalah uangnya dikembalikan. Nah, Simon ngasih tuh cek, tapi pas dibawa ke bank, ternyata itu cek palsu. Di situ rasanya dunia Cecil runtuh. Dia bukan cuma kehilangan uang, tapi juga harga diri, kepercayaan, dan juga masa depannya. Karena tagihan dari bank itu terus datang. Dan itu bukan cuma satu bank, tapi 10 bank. Dan di situ Cecil sadar kalau dia udah ditipu habis-habisan. Cecil stres berat. Dia bingung cara mengembalikan utang-utangnya itu. Sampai-sampai dia kepikiran ingin mengakhiri hidupnya. Tapi akhirnya dia tersadar dan memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya di Norwegia dan memutuskan untuk melawan. Sesampainya di Norwegia, dia laporlah ke polisi. Tapi sayangnya polisi di sana tidak menanggapi kasusnya ini dengan serius. Mereka menganggap kalau masalah ini hanya masalah percintaan, bukan kasus kriminal. Di situ Cecil semakin putus asa. Sampai akhirnya dia menghubungi jurnalis VG News. Cecil di sana curhat, dia menceritakan semua yang dialami. Cecil cuma pengen Simon ditangkap dan tidak ada lagi korban berikutnya. Dari situlah investigasi mendalam pun dimulai dan kisahnya ini menjadi sorotan dunia. Nah, setelah kisahnya ini viral dan banyak korbannya Simon
bersuara. Akhirnya di tahun 2019 Simon ditangkap di Yunani. Nah, korbannya ini melapor karena Simon terbang ke Yunani itu pakai identitas palsu. Jadi Simon dilaporin bukan karena kasus penipuan, tapi karena pakai identitas palsu. Akhirnya Simon hanya divonis 15 bulan penjara. Setelah bebas, Simon masih hidup dengan kemewahannya. Bahkan dia juga masih aktif di Instagramnya waktu itu, dengan memamerkan kemewahannya lah ya, mobil mewah, jet pribadi. Sementara Cecil masih harus menanggung utangnya yang miliaran, dan juga berjuang dengan traumanya, serta dia harus memulai hidupnya dari nol lagi. Dan akunnya si Simon ini sudah di-banned oleh pihak Tinder karena kisahnya yang viral pada waktu itu. Ya kayak di sini aja lah, harus viral dulu baru ada tindakan. Nah, kisah ini juga sudah dijadikan film dengan judul The Tinder Swindler. Kalian bisa nonton di Netflix ya. Warga Storia, kisah ini bisa jadi pelajaran besar buat kita. Kalau cinta itu memang bisa buat kita buta. Sekalipun orang pinter bisa terjebak dalam manipulasi kalau hatinya sudah dimainkan. Cecil memang kehilangan segalanya karena dia terlalu percaya. Sementara Simon bebas gitu aja. Dunia memang gak selalu adil, tapi dari sini kita bisa belajar. Jangan pernah mudah percaya dari tampilan orang dari luarnya aja. Karena yang kelihatannya sempurna, justru dia menyimpan kebohongan yang paling besar. Dan buat kalian cewek-cewek, lebih waspada ya, lebih berhati-hati. Takutnya kalian kena love scamming seperti ini. Nah, warga Storia, kalau kalian punya kisah seperti ini, love scamming ini, boleh ya tulis di kolom komentar. Oke, sekian dulu video aku kali ini, dan terima kasih untuk warga Storia yang udah menonton video aku. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, subscribe channel YouTube aku, serta share ke teman-teman kalian agar warga Storia semakin besar, dan juga aktifkan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video aku berikutnya. Bye-bye.